Via. Selamat pagi Desi. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan observasi nih Bu. Terkait nanti saya akan supervisi Ibu nih Bu di dalam kelas Ibu. Jadi nanti adapun tujuan supervisinya itu adalah saya akan mengetahui dan mengevaluasi nih Bu proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi, kita lakukan nih Bu, seperti yang sedang kita lakukan ini, namanya adalah praobservasi. Bu ya. Ya, Bu. Baik Bu, kita sepakati dulu nih Bu. Nanti saya akan melakukan observasi Ibu di kelas berapa nih Bu? Kelas 92 Bu. Kelas 92 ya Bu ya. Kelas 92 hari apa nih Bu? Hari Senin Bu. Hari Senin, berarti tanggal 9 9. Oktober 2023. Jam berapa nih Bu? Jam 11.45 Bu. Jam 11.45. Oke baik Bu. Ada nih Bu beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih Bu ya. Ya. Nah Bu Via, apa nih Bu tujuan pembelajaran Ibu nanti Bu? Tujuan pembelajaran saya nanti ya Bu itu menentukan unsur pembangun karya sastra Bu yang didengar ataupun yang dibaca oleh siswa nantinya. Oke, berarti menentukan unsur pembangun karya sastra ya Bu ya. Ya, Bu. Nah dalam supervisi nanti Bu, kira-kira untuk area pengembangan yang hendak dicapai atau yang akan saya amati pada kegiatan pembelajaran Ibu nanti apa nih Bu? Untuk area pengembangannya itu Bu ya di keaktifan siswanya Bu. Nah, Bu, saya ingin dalam proses pembelajaran saya nanti Bu, siswa ini aktif Bu, kan apalagi saya di hari Senin nanti itu maksudnya jam 11.45 siang kan Bu, jam rawan Bu. Jadi di jam-jam tersebut biasanya anak tuh pada udah ngantuk, udah males-malesan Bu. Nah, saya berharap nanti pas proses pembelajaran saya Bu itu berjalan dengan efektif Bu, siswanya juga aktif seperti itu Bu. Oke baik Bu, berarti nanti yang ingin dikembangkan itu adalah bagaimana Ibu bisa membuat kelas tersebut aktif ya Bu ya. Karena memang jam rawan ya Bu ya, bahasa Indonesia di jam 11.45 ya Bu ya. Baik Bu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira apa nih Bu strategi yang akan Ibu persiapkan nih Bu? Misalnya apakah dia metode, model pembelajaran atau hal-hal lain nih Bu? Untuk strateginya lah Bu, saya menggunakan pendekatan saintifik kan Bu, dimana nanti siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran kan Bu. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning, yaitu pemecahan suatu masalah kan Bu, nanti akan dipecahkan oleh siswanya kan Bu. Kemudian saya juga menggunakan metode diskusi, dimana nanti siswa akan saya berikan sebuah cerpen, kemudian mereka berdiskusikan tentang cerpen tersebut Bu. Oke baik Bu. Berarti strategi yang Ibu persiapkan yaitu melakukan pendekatan saintifik ya Bu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah model pembelajaran problem based learning. Kemudian teknik pembelajaran Ibu itu nantinya diskusi ya Bu ya. Ada yang lain kira-kira Bu selain dari yang tiga ini Bu? Kemudian saya nanti ada kemudian Bu, saya ingin menggunakan ice breaking kan Bu di awal pembelajaran Bu, biar nanti anaknya lebih fokus Bu. Apalagi kan kalau siang kan Bu, mereka tidak fokus kan Bu. Jadi saya ingin melakukan ice breaking di awal pembelajaran Bu. Nah, kemudian satu lagi Bu, saya ingin menggunakan media HP Bu, di mana nanti siswa ini akan scan barcode Bu. Oh, berarti bawa handphone juga ya Bu ya? Iya, bawa handphone. Berarti strategi yang Ibu buat adalah melakukan pendekatan saintifik, kemudian melakukan proses pembelajaran PBL, diskusi, ice breaking, kemudian anak-anak diminta bawa handphone ya Bu ya? Baik Bu. Nah, terima kasih Bu atas diskusi kita kali ini. Nanti ketika saya melakukan supervisi, mudah-mudahan kegiatan apa yang kita bicarakan ini berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Nanti Bu sesudah supervisi nanti kita akan melakukan percakapan lagi nih Bu. Nanti akan didampingi oleh Bu Eka sebagai pengajar praktik Bu. Terakhir Bu sebelum kita tutup praobservasi ini Bu, apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Dari percakapan kita hari ini Bu, yang saya dapatkan yaitu sebuah gambaran nanti bagaimana proses saya mengajar Bu. Oke, terima kasih ya Bu Via atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Via. Selamat pagi Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai.
Oke. 7. 7, oke. 8. 8, yes. 5. 5 yes. 1. 1 oke. 2. Tanya ya. Kelompok 3. Kamsa. Kelompok 4. Luki ya, oke ya. Nah sekarang ikut siap. Ketua kelompok maju ke depan dulu. Udah nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan hidup seorang gadis desa yang berjuang melawan penyakitnya. Tokohnya ada Kinan, aku, ayah, dan dokter. Watak tokoh wataknya pendidik. Watak tokoh ibu Kinan, pejabat, dan kerja. Watak tokoh Kinan, sabar dalam berjuang melawan penyakit. Watak tokoh ayah, egois, menyembunyikan penyakitnya selama 1 tahun. Watak tokoh dokter, wataknya penolong untuk kesembuhan Kinan. Itu tugasnya. Alurnya mundur, kata tempatnya rumah sakit. Gaya bahasanya eufemisme, yang artinya penghalusan makna kata yang dianggap tabu oleh masyarakat, contohnya itu meninggal. Sudut pandangnya orang pertama, amanatnya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak perlu memiliki semuanya untuk bahagia, cukup menerima apa yang sudah diberikan. Kita harus menerimanya dengan ikhlas, sabar, dan penuh rasa syukur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok lain ada yang berkenan ingin bertanya? Ya, coba angkat tangannya dulu. Maju berdiri. Bukan perkenalkan diri kamu siapa? Halo, perkenalkan nama saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang watak bapak. Kamu menyampaikan watak bapak bahwa dia itu egois. Tapi apakah menurut sudut pandang kamu dia benar-benar egois atau yang menyimpan penyakitnya? Pasti dia egois memiliki sebuah alasan, bukan menurut kamu? Apakah itu alasannya dia biar anaknya enggak Ada lagi yang bertanya ataupun yang enggak? Macam dulu kan ini dulu. Kamu ini apa? Kok kerja kerja? Ada lagi? Sebelah lagi. Tema perjuangan seorang gadis yang melawan penyakit tumor. Di sana dijelaskan, dikisahkan bahwa sang gadis melawan penyakitnya tumor yang sudah seberat 80
5 kilogram. Dalam cerita, tokoh-tokoh yang disebut atau disorot adalah Kinat, kakak dan suami dan ibu Kinat, aku, dokter, bapak Kinat, ayah. Penokohan, Kinat berwatak pantang menyerah karena walaupun dia terkena penyakit yang cukup mematikan, dia tetap bertahan demi sang ibu. Kakak atau biasa di film diceritakan kakak Kinat berwatak tidak memilih walaupun suaminya ada seorang mantan narapidana. Sedangkan ibu Kinat berwatak sangat menyayangi. Konnichiwa. Kenapa disebut alur kamera? Karena di dalam cerita itu disebutkan diceritakan masa lalu Kinat dan masa sekarang di mana aku menceritakan dari sudut pandangnya sendiri. Kita bersama-sama ya. Dan tadi temanya apa? Tema perjuangan orang gadis yang melawan penyakit. Aku Kinat. Mama, Kinat. bapak, ayah, Ibu. ibu Kinat, kakak Kinat, dokter, mulai liburan lewat. Ada lagi? Ya kan? Aku apa katanya? Apa orang yang peduli dengan sekitar? Ya dia peduli. Kinat, kita pantang menyerah. Pantang menyerah. Kalau bapak, sayanya peduli, walaupun terkesan egois. Peduli karena di mana terpedulinya? Jika diceritakan bahwa si ayahnya Tina tuh bertanya kepada ibunya Tina. Ada saya peduli? Ada? Baik. Baik. Egois. Kemudian ibunya? Ibu Peduli. baik. Menyayangi. Iya baik, apa lagi? Menyayangi. Yang menyayangi. Apa lagi? Ini apa? Alhamdulillah, ada terbiak. Kelompok lain punya apa? Kelompok satu alurnya apa? Alur apa kelompok satu? Kelompoknya. Maju mundur kelompok dua. Alur kamera termasuk alur darban campuran. Campuran kelompok tiga. Mundur. Kelompok empat. Mundur lah. Bukan mundur pak. Balik. Ini tiga ini pak. Campuran tuh. Jadi kalian bener. Duduk kalian. Kurang lengkap, Bu. Kurang lengkap. Campuran. Kenapa campuran? Karena di situ alur campuran. Kemudian apa lagi? Lama ya. Intinya adalah bersyukur apapun yang kalian Oke, selamat pagi Bu ya. Selamat pagi Bu Desi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Kita akan melakukan pasca observasi. Jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan observasi hari Jumat kemarin, kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelas ibu, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi yang didampingi oleh tenaga kami juga. Kita mulai lagi ya, Bu ya. Jadi hari Senin kemarin ya Bu ya, hari Senin Ibu sudah melakukan pembelajaran Ibu di kelas 9 pada kelas 9
Indonesia. Gimana nih Bu rasanya sudah menemukan kegiatan pembelajarannya? Alhamdulillah senang ya Bu, karena proses pembelajarannya itu berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan, sesuai dengan apa rancangan pembelajaran yang telah saya buat ya Bu. Nah, terkait dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat kan kemarin itu kan ada beberapa strategi pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, bagaimana nih Bu pendapat Ibu terkait strategi yang sudah dibuat dalam kegiatan pembelajaran? Untuk strateginya Bu, alhamdulillah kan berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian anaknya juga aktif kan, juga ada ice breaking kan biar lebih semangat mereka. Kemudian ada sedikit juga kendala Bu, karena waktu proses pembelajaran itu saya meminta anak untuk membawa handphone kan Bu, untuk scan barcode. Kemudian rupanya ada beberapa anak yang tidak membawa dari kendalanya. Jadi solusi yang Ibu lakukan ketika anak tidak bawa handphone gimana? Anak tetap ikut di proses pembelajaran, mereka tetap ikut karena kan berkelompok saya buat kelompoknya, mereka bisa sharing sama teman yang membawa HP. Berarti tujuan pembelajarannya walaupun misalnya anak itu tidak ada beberapa anak yang tidak bawa handphone, tapi tujuan pembelajarannya tetap tercapai ya Bu ya. Nah, dari hasil pembelajaran Ibu nih Bu di kelas 92 kemarin, menurut Ibu apa nih Bu yang perlu Ibu tingkatkan untuk proses pembelajaran ini bersama? Yang paling penting itu ya Bu, pembelajaran bervariasi juga kayak kan Bu. Kemudian variasi pembelajaran yang saya lebih tingkatkan lagi Bu, dengan model-model yang beragam agar anak ini tidak bosan dengan model itu aja gitu. Kemudian saya membuat variasi dalam pembelajaran juga Bu, kemudian agar anaknya lebih aktif gitu. Jadi berarti yang perlu Ibu tingkatkan itu adalah Ibu berarti menggunakan media sosial yang bervariasi, kemudian yang kedua itu Ibu membuat murid yang lebih aktif, kemudian juga pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Baik. Nah, apa nih Bu kedepannya rencana tindak lanjut Ibu terkait pembelajaran Ibu di kelas nantinya Bu? Untuk tindak lanjutnya Bu, tentunya tidak terjauh ya dari pembelajaran berkomunikasi kan Bu. Kemudian saya juga ingin kayak kegiatan sosial untuk anak Bu, agar anaknya lebih termotivasi Bu untuk belajar Bu. Kemudian saya juga ingin membuat permainan dalam pembelajaran agar lebih asik gitu. Biasa ya Bu ya. Berarti rencana tindak lanjut Ibu ke depan itu yang pertama itu adalah berarti Ibu semakin meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kemudian supaya anak nggak bosan berarti Ibu membuat permainan gitu ya, strategi ice breaking ya Bu ya. Kemudian yang ketiga itu selalu menghormatkan untuk mengintegrasikan KSD yang di dalam pembelajaran dia luar biasa. Nah, kapan Bu kira-kira akan dilaksanakan rencana tindak lanjut yang Ibu sudah katakan? Kalau tindak lanjutnya ya Bu, yang paling penting saya harus menyusun dulu ya Bu, rencana pembelajarannya. Kemudian insya Allah minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Nah, berarti terkait komitmen Ibu nih, tadi kan sudah disampaikan rencana tindak lanjutnya ada 3 poin pentingnya, kemudian juga dalam minggu depan Ibu dilaksanakan. Bagaimana nih Ibu akan menjaga komitmen Ibu terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut Ibu? Jauh ya Bu dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga sering-sering searching di Google mencari bagaimana sih pembelajaran bagus yang menarik anak ini tidak bosan gitu. Kemudian ada senior saya Bu, namanya Bu Masana Putri, dia juga guru bahasa Indonesia yang udah senior lah, pengalamannya juga banyak dibandingkan saya. Dan mungkin nanti saya bisa masuk pada dia untuk memberikan ke saya masukan. Untuk komitmen Ibu itu yang pertama adalah Ibu akan searching bagaimana pembelajaran semakin berdiferensiasi dari mana nih Bu? Dari Segala macam, kemudian juga Ibu bisa berdiskusi dengan guru-guru yang memang sudah sibuk dengan masalah itu. Baik Bu, ya terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Depannya mungkin kita bisa juga ada waktu untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Terima kasih ya Bu Fia. Selamat pagi Bu Fia.